Guys, CPI naik ke 7,5%, yang artinya inflasi di Amerika Serikat meningkat hingga 7,5%, tertinggi semenjak 40 tahun terakhir. Nah, dampaknya apa nih terhadap market cryptocurrency? Teman-teman, di video update kali ini kita akan ngebahas tentang kondisi inflasi di Amerika Serikat yang meningkat sangat ekstrim, dan tentunya apa dampaknya terhadap market crypto akan kita kupas secara lengkap melalui video update kali ini. But before kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen remind ke teman-teman bahwa video ini sifatnya spekulasi, bisa saja saya salah, bisa jadi teman-teman yang benar, jadi bijaklah dalam menggunakan konten atau memanfaatkan isi konten yang berada di dalam video ini. Anyway teman-teman, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Nah teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya. Ini adalah kondisi situasi yang sangat genting bagi kondisi Amerika Serikat saat ini, di mana inflasi itu meningkat hingga 7,5%, dan ini tertingginya semenjak tahun 1982. Sebenarnya ini adalah kondisi yang bisa dikatakan sangat parah ya, karena kalau misalkan inflasi meningkat seperti yang sudah kita bahas di video yang lalu, artinya di sini dari segi harga harga barang lah ya yang diperjualbelikan di Amerika Serikat itu meningkat lumayan teman-teman. Bahkan teman-teman bisa cek di sini berdasarkan data yang diberikan ya. Di sini ada peningkatan untuk fuel oil, mungkin ini lebih ke arah energi, which means ini adalah kita berbicara soal mungkin bensin ya untuk penggunaan kendaraan ya. Vehicle cost itu juga naik teman-teman. Terus di sini ada shelter itu dalam artian adalah tempat tinggal ya. Tempat tinggal berarti termasuk kontrakan rumah, sewa rumah teman-teman, atau bahkan untuk harga rumah itu mengalami peningkatan teman-teman. Nggak banyak sih, naiknya sampai 0,3%, tapi ya lumayan besar kalau kita berbicara di sini angka yang besar, which means misalkan $10.000 0,3% itu lumayan teman-teman. Nah, untuk makanan sendiri itu meningkat 0,9% selama sebulan terakhir, dan sudah naik lebih kurang sebanyak 7% sepanjang tahun terakhir. 7% ini lumayan banget loh. Kalau kita berbicara harga makanan yang misalkan per porsinya 100.000, itu berarti udah naik Rp7.000 teman-teman dalam sepanjang tahun. Itu hampir 10%. Kalian bayangin gak sih, kalian makan ketoprak lagi gitu ya. Ya, contoh terakhir memang kita menggunakan ketoprak sih di emergency fundamental update yang terakhir. Jadi memang saya rasa lebih gampang itu ya. Nah, kondisi inflasi yang saat ini sangat tinggi ini itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bahan baku, makanan, kontrakan rumah, dan lain sebagainya. Kalian bayangin, di kondisi ya seperti di Indonesia misalkan, dengan inflation rate kita itu sebenarnya berkisar kalau nggak salah 10%-an teman-teman ya. Dan dengan kenaikan gaji kita, misalkan ketika kita bekerja di sebuah company, itu kira-kira sepadannya teman-teman. Jadi nilai Rp50.000 sekarang dengan kita berbicara 5 tahun, 10 tahun terakhir, itu sudah pasti berbeda. Mungkin 10 tahun terakhir kita dengan Rp50.000 itu kita bisa dapat 5 ketoprak, kalau sekarang mungkin hanya 3 ketoprak. Itu selisihnya 2 ketoprak loh teman-teman. Mungkin dengan kembalian lah ya kita berbicara. Tapi intinya itu mempengaruhi harga, dan tentunya ini sangat tidak baik bagi kondisi suatu negara teman-teman. Termasuk salah satunya, atau bukan salah satunya sih, termasuk Amerika Serikat sendiri sebagai salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia. Nah, oleh karena itu, dengan kenaikan inflasi ini impact-nya apa, Vin, terhadap market crypto? Before kita masuk ke dalam pembahasan untuk harga market kriptonya dulu, kita pahami dulu kondisi fundamentalnya tentunya. Tadi kita sudah jelaskan tentang kondisi inflasi ini sangat berpengaruh terhadap bahan baku, makanan, dan lain sebagainya. Karena memang itulah intisari dari inflasi, teman-teman. Artinya karena peredaran uang yang terlalu berlebihan. Sehingga di sini kalau teman-teman perhatikan, based on dia punya balance sheet ya, ini adalah hasil belanja dia selama dia melakukan quantitative easing mungkin sepanjang tahun 2020 yang lalu teman-teman. Karena situasinya di sini dia perlu menjaga agar kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu nggak ambruk parah pada saat kondisi pandemik menyerang Amerika Serikat. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada peningkatan balance sheet atau mereka belanja bond sepanjang tahun 2020 itu sangat tajam teman-teman. Bahkan kalau dilihat dari nilai total asetnya, ini sebelum dia melakukan eksekusi ini berada di kisaran 3.781.543 dolar.
Tapi ini harusnya nggak dalam dolar ya. Harusnya ini udah, maksudnya dalam dolar, tapi ini harusnya udah in millions ya. Ya intinya gitu lah ya. Kita berbicara di sini 3,7 million. Lalu naik sampai sekarang itu kisaran 8,8 million. Which is kenaikannya itu sudah lebih bahkan dari 100% atau lebih dari 2 kali lipat teman-teman. Ini kalau misalkan situasinya kayak begini, sudah pasti teman-teman, ini tidak lain dan tidak bukan akan mempengaruhi kondisi inflasinya. Karena balik lagi, peredaran uang yang berlebihan itu akan mempengaruhi harga. Nah, situasinya teman-teman, otomatis the Federal Reserve itu perlu melakukan manuver untuk mengatasi inflasi yang ekstrim ini. Dimana teman-teman, kalau misalkan untuk bulan Februari terakhir saya ngecek, itu FOMC nggak ada meeting. Jadi dia nggak akan ada pembahasan terkait dengan kondisi inflasi yang terakhir dirilis per awal Februari ini teman-teman. Nah, the next meeting itu akan diadakan per bulan Maret mendatang, di mana meetingnya itu akan diadakan pada tanggal 16 atau 15 Maret di bulan depan. Nah, di meeting ini juga mereka akan merilis data interest rate decision yang di sini kalian bisa lihat ya, 4 pekan, 5 hari, 23 jam, 11 menit dari sekarang. Secara kondisi saat ini teman-teman berdasarkan forecastnya, tentunya kalau misalkan untuk CPI dia yang kondisinya sangat ekstrim ini sebenarnya kan melebihi dari forecastnya loh teman-teman, bahwa sebelumnya itu berada di angka 7%, diperkirakan naik ke 7,3%, ternyata dia naik ke 7,5%. Ini tuh benar-benar sangat agresif, dan artinya teman-teman, untuk the Federal Reserve bisa mengatasi inflasi, satu-satunya jalan yang dia lakukan adalah, atau lebih tepatnya salah satu jalan yang akan dia lakukan atau kebijakan yang akan dia ambil adalah meningkatkan suku bunga. Dimana teman-teman, ini berdasarkan targetnya ya, target rate sementara. Untuk peningkatan dari 0,25% naik sampai 0,5 atau bahkan 0,75% by 16 March mendatang, itu berkisar di angka 99,6%, atau dipastikan itu akan naik setidaknya minimal di 0,5% atau ada kenaikan 0,25%. Nah, kalian bayangin deh, waktu di 16 Maret mendatang tiba-tiba Jerome Powell bilang, guys, inflasi saat ini benar-benar tidak terbendung, sifatnya bukan transitory lagi. Transitory itu adalah statementnya dia ya di beberapa waktu yang lalu pada saat FOMC meeting minutes atau testify, saya lupa, yang artinya dia mengatakan bahwa inflasi ini sifatnya sementara dan bisa diatasi, bahkan diturunkan tingkat inflasinya menjadi 2% di akhir tahun 2022. Which means sebenarnya nggak mungkin, karena ini udah sangat ekstrim. Bahkan dengan kondisi dia sudah melakukan tapering aja, itu nggak bisa yang namanya memperlambat kondisi inflasi teman-teman. Artinya kalau mereka mengambil keputusan atau kebijakan yang lebih agresif, ini pasti akan sangat berpengaruh untuk kondisi market kripto, stok, dan juga komoditi. Dan tentunya teman-teman, kalau misalkan mereka meningkatkan suku bunga, artinya kondisi dolar Amerika Serikat itu akan menguat. Dan kalau misalkan dolar Amerika menguat, akan ada yang melemah. Yang melemah itu apa? Yaitu instrumen against dollar. Simple saja, misalkan saya pengen tanya ke teman-teman jawab dalam hati, it's okay. Kalau misalkan dolar menguat, kira-kira rupiah kita itu akan naik atau turun? Istilahnya kan seperti itu. Kalau misalnya dolar menguat, otomatis rupiah terhadap dolar itu akan meningkat sampai 14.000, misalkan 14.500 or maybe 15.000, yang mengindikasikan nilai rupiah melemah. Dan hal ini itu sama saja seperti kondisi Bitcoin, which means ketika dolar menguat, otomatis value Bitcoin itu akan melemah, dan otomatis harga Bitcoin terhadap dolar itu akan turun teman-teman. Itulah lebih kurangnya kondisi yang saat ini diyakini bisa terjadi, dan ini bukan hanya saya yang mengatakan, tapi banyak pakar di luar sana yang mengatakan juga tentang kondisi ini tentu saja bisa mempengaruhi harga cryptocurrency secara overall teman-teman. Nah, kesimpulannya yang bisa saya ambil dari pembahasan saya sepanjang video ini saya buat teman-teman. Pertama, CPI atau inflation rate ini bisa dikatakan sangat ekstrim, yang artinya akan memicu the Federal Reserve untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk mengurangi inflation rate teman-teman. Dan kebijakan tersebut salah satunya melibatkan suku bunga, dan kalau misalkan ada peningkatan suku bunga, artinya ada peningkatan harga terhadap dolar. Dan teman-teman, mungkin saja menjelang bulan Maret kita masih bisa melihat Bitcoin atau kripto-kripto lainnya itu rebound, karena basically kita meyakini bahwa inflasi yang berlebihan ini akan menyebabkan orang untuk melirik sarana lindung aset yang salah satunya dipercaya adalah cryptocurrency, selain daripada komoditas seperti emas atau aset safe haven seperti emas teman-teman. Jadi
Untuk midterm, maybe kita bisa melihat sampai pertengahan bulan Februari or even akhir Februari, kripto masih bisa menguat. Tapi untuk memasuki bulan Maret, menurut pandangan saya, at least kita udah boleh mulai hati-hati teman-teman. Untuk saya dan teman-teman di Advance, saya merimain untuk mengurangi pembelanjaan aset kripto, terutama karena di sini kita menyadari kondisi makroekonomi itu tidak dalam keadaan baik-baik saja dan sudah pasti akan memberikan pengaruh terhadap harga cryptocurrency. Jadi saya rasa gak ada salahnya untuk kita mengurangi aset juga, sama halnya seperti yang dilakukan oleh the Federal Reserve ketika mereka terpaksa harus mengurangi balance sheet mereka dengan cara mereka jual kembali surat utang yang sudah mereka buyback, teman-teman. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. Once again, saya pengen remind disclaimer teman-teman bahwa video ini bisa saja sifatnya spekulasi. Before kalian making decision, make sure kalian doing your own analysis dulu. Dan tentunya, I guess that's it from me. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Stay safe everybody, stay healthy everybody. God bless everyone. And I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye.